Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Eko. Waalaikumsalam Ibu, seneng banget bisa akhirnya ketemu ya Bu. Ya, Bu Eko. Aduh, saya juga kangen sama suara merdunya Bu Eko ini. Udah lama kita ya. Iya, Iya, Ibu makasih ya sudah meluangkan waktu, saya pengen curhat. iya betul. Kemarin kita hanya lewat telepon saja ya, Bu Eko ya. Iya, Oke, luar biasa nih Bu Eko ini. Saya mendengar banyak sekali berita-berita tentang, apa ya, proses eh, sepak terjangnya Bu Eko ini dalam proses pembelajaran. Berapa prestasi. Saya juga bisa baca loh di YouTube sama Facebooknya luar biasa. Tapi ini Bu Eko, kita mau nindak lanjuti ya. Kan kemarin Bu Eko mengajak saya ngobrol ya. iya Ibu. Oke, nih Bu Eko, kira-kira nih yang seperti apa yang sudah kita jadwalkan ya. Kira-kira apa sih sebetulnya yang ingin Bu Eko bicarakan hari ini? Iya Ibu, jadi kan minggu kemarin saya itu disupervisi oleh pengawas Bu ketika saya mengajar. Kemudian waktu itu memang karena saya lagi praktek untuk project ya Bu, project based learning, sehingga saya tidak memakai buku teks. Suara Bu Eko menghilang ya? Terputus-putus Bu. Ya, terputus-putus ya. Sebentar ya Bu. Ini Enggak sudah jelas apa-apa. belum Bu? Oke, udah cukup Bu Eko. Sudah jelas Bu? Udah jelas lagi. Udah merdu Ya, lagi suaranya. saya ulang ya Bu. Jadi Iya. minggu itu Bu, saya kan disupervisi oleh pengawas. Kemudian saya ditegur Bu karena saya tidak menggunakan textbook. Padahal saat itu memang saya strategi pembelajarannya kan sedang project based learning, sehingga saya lebih memilih menggunakan worksheet dan juga ada modul atau materi-materi yang saya buat begitu Bu. Oh, begitu. Jadi masalahnya ketika itu Bu Eko hanya menggunakan worksheet saja. Iya, Terus ada masalahnya materi. di mana, Bu? Kemudian hal itu dilaporkan pada kepala sekolah saya, lalu kepala sekolah saya Hmm. menegur saya Bu. Oh gitu. Jadi oh saya paham. Jadi Bu Eko itu waktu di di supervisi sama pengawas, terus Iya, dilaporkan. iya Bu. Pengawas itu berbicara ke kepala sekolah. Akhirnya Iya kepala betul sekolah Bu. itu menegur Bu Eko. Oh itu, Iya. saya paham, paham sekarang. Oh begitu. Jadi hanya karena beberapa hal pengawas itu menegur Bu Eko, tapi lewat kepala sekolah. Betul ya Bu ya? Iya betul Iya, Ibu. oke deh Bu Eko, karena inilah waktunya mungkin agak sedikit, bagaimana kira-kira nih ya, apa sih sebetulnya yang Bu Eko harapkan ya dari proses pembicaraan kali ini atau yang ingin Bu Eko dapatkan atau tujuan Bu Eko gitu untuk proses kita berbicara di coaching ini. Sebenarnya saya ingin ini ya Bu, keluar dari permasalahan ini. Jadi sebaiknya bagaimana saya ketika menghadapi dilema ini, ketika saya diharuskan memakai buku teks, tapi juga saya pengen pakai worksheet dan juga materi-materi yang saya buat sendiri gitu Ibu. Oh begitu. Nah, menurut Bu Eko sendiri kira-kira eh, yang sudah dilakukan Bu Eko ini benar tidak Bu? Kalau saya uh, lihat kebutuhan murid-murid ketika project ini memang mereka lebih enak kalau alur belajarnya saya sajikan dalam worksheet. Namun sepertinya sih mereka juga perlu buku tak buku yang menjadi acuan untuk sumber mereka belajar ya Bu. Oke, nah
Kalau menurut Bu Eko tadi sudah bagus, hanya menggunakan worksheet. Nah, sekarang ada masukan nih, harus menggunakan buku teks juga. Mungkin ini hal mungkin ya kita harus pertimbangkan itu ya Bu Eko. Betul nggak Bu Eko? Iya, Iya. Ibu. Nah, menurut Bu Eko sendiri nih, kan sudah nih pembelajaran menggunakan worksheet, hanya menggunakan worksheet saja. Nah, bagaimana kalau menggunakan buku teks itu sendiri? Kira-kira menurut Bu Eko langkah seperti itu bisa mencapai tujuan proses pembelajarannya enggak? Sebenarnya bisa, Bu. Jadi, anak-anak ya saya yakin semakin banyak sumber belajar anak, berarti mereka akan semakin baik capaian tujuan belajarnya ya, Bu. Oke, jadi itu ya. Jadi sebetulnya Bu Eko dengan worksheet aja merasa sudah cukup, betul. Tapi jika ditambah dengan menggunakan buku teks, nah itu benar akan lebih baik itu ya Bu Eko ya. Akan ada tambahan referensi seperti itu ya Bu ya, betul? Iya, Bu, betul. Bu Eko, menurut Bu Eko sendiri nih, karena Bu Eko tadi kan sudah nih menggunakan buku teksnya dan menggunakan worksheet sudah mungkin akan menjadi pertimbangan Bu Eko. Ya, benar nggak Bu? Saya menyimpulkan seperti itu. Iya, betul, Ibu. Oke. Nah, perasaan Bu Eko sendiri nih ya ketika ditegur oleh pengawas ya oleh kepala sekolah berkaitan dengan ini kira-kira apa sih respon Bu Eko mau seperti apa nantinya merespon teguran dari kepala sekolah itu sendiri. Semula saya kecewa ya, Bu, karena kan saya sudah berusaha untuk menyajikan pembelajaran yang sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan murid. Namun lalu saya memikirkan kalau sudah pengawas dan kepala sekolah ada pemikiran seperti itu, berarti kan saya yang harus introspeksi diri ya, Bu, karena sudah ada dua pihak nih yang mengingatkan saya. Oh, Oke, Bu Eko, luar biasa. Dan tadi Bu Eko ada kata-kata tentang kebutuhan murid ya Bu Eko ya. Itu luar biasa sekali. Ini di luar dari tadi hasil teguran kepala sekolah, mungkin juga masukan dari pengawas. Nah, menurut Bu Eko sendiri apa hubungannya dengan kebutuhan siswa itu sendiri, Bu Eko? Kita harus ini Bu memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa belajar dari sumber apa saja gitu Bu, tidak hanya dari apa yang kita sediakan dan sesuai dengan keinginan kita. Jadi siapa tahu dari murid saya ada yang lebih nyaman juga sih Bu untuk belajar dari textbook. Oke, berarti kita perdalam lagi tentang sumber belajar ya Bu ya. Oke, Iya, betul Bu. Nah, sumber belajar seperti apa menurut Bu Eko lebih tepat saat ini digunakan dalam kondisi kelas yang Bu Eko ampuh? beberapa murid saya ada yang suka belajar dari video pembelajaran, ada juga yang suka belajar dari modul-modul yang saya berikan. Namun sepertinya ada sekelompok murid yang memang masih perlu belajar dan menyukai belajar dari buku paket gitu Bu atau dari textbook. Wah, luar biasa. Jadi itu banyak sebetulnya ya sumber belajar yang bisa digunakan. Jadi menurut Bu Eko nih ya, dari hasil teguran kepala sekolah, masukan pengawas tentang sumber belajar, kira-kira menurut Bu Eko nanti ke depannya kira-kira apa yang akan Ibu Eko lakukan supaya bisa memenuhi semua itu? Ya, di samping saya menyediakan worksheet dan juga modul, saya akan juga memakai buku teks Bu. Oke, berarti buku teks akan diinikan ya. Nah, Bu Eko ada nggak sih rasanya ada pemaksaan ketika Bu Eko kan dari awal sudah merasa dengan waktu sudah cukup, mungkin sudah bisa memenuhi tujuan proses pembelajaran, tetapi sekarang ada masukan buku teks. Nah, ada nggak rasa apa ya sesuatu yang membuat Bu Eko kecewa
seperti mungkin dipaksa menggunakan teks ini kalau kita hubungkan dengan sumber belajar, Bu? Kalau di awal ketika ditegur kepala sekolah memang saya ada kecewa, Bu, tapi setelah kita berdiskusi ini, saya jadi tergambar, oh iya betul juga ya, mungkin ada murid-murid saya yang membutuhkan buku teks yang selama ini ternyata tidak saya pakai gitu, Bu. Jadi tidak ada paksaan sih, Bu, dan kekecewaan setelah kita diskusi ini. Oke, luar biasa ya, Bu. Mudah-mudahan juga ini akan menambah apa ya wawasan anak-anak ya, Bu Eko ya, dengan berbagai sumber belajar yang lebih bervariasi lagi. Betul, Bu Eko? Iya, betul, Ibu. Oke. Nah, dari hasil pembicaraan ini kira-kira apa sih yang akan Ibu Eko lakukan nih ke depannya setelah proses dari kita bincang-bincang ini, tapi nanti kita kaitkan dengan rencana proses pembelajaran ke depan, Bu Eko. Saya rencananya akan memberikan sumber belajar yang lebih leluasa kepada anak-anak, Bu. Tidak hanya pada dibatasi dengan worksheet dan modul yang saya siapkan saja, tapi saya pun akan membuka kesempatan anak-anak untuk mempelajari lewat textbook. Terus nanti kalau memang ada video yang terkait dengan materi, saya akan sajikan materi yang mungkin membuka peluang lebih banyak untuk anak-anak untuk belajar dari mana saja. Senang sekali Bu Eko saya mendengarnya. Mudah-mudahan ya dari proses pembicaraan kita kali ini benar-benar bisa membuka hati saya juga Bu untuk bisa belajar nanti menggunakan berbagai sumber dan bisa apa ya menahan diri ya Bu Eko ya dari rasa kekecewaan. Nah memang nggak semua manusia itu sempurna ya Bu Eko ya. Walaupun itu ada hal kebaikan, tapi tetap kita harus benar-benar bisa menguasai proses belajar kita seperti itu. Oke Bu Eko, kira-kira nih ya dari rencana Bu Eko yang barusan dikatakan, apa nih kira-kira akan dilakukan aksi tersebut atau perubahan tersebut Bu Eko? Insya Allah sudah mulai minggu depan Ibu, karena kan sekarang hari Jumat ya Bu, mulai Senin saya akan mulai melaksanakan. Oke, luar biasa Bu Eko, berarti sudah ada rencana yang akan Ibu Eko lakukan perubahan di dalam kelas ya Bu. Oke, nah kayaknya ya dari tadi kita ngobrol, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu Eko ya. Banyak sekali nah, Ibu. Ya. Oke, kira-kira nih apa yang Ibu Eko dapatkan dari hasil percakapan kita selama ini? Percakapan kita pada hari ini membuat saya menjadi tersadar ya Bu. Ternyata ya memang selama ini saya sedikit membatasi untuk sumber belajarnya anak-anak sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya siapkan saja, padahal seharusnya saya lebih fleksibel dalam menyediakan sumber belajar. Kemudian di sini juga saya tersadarkan bahwa ya kekecewaan itu tidak bisa kita biarkan saja, tapi harus kita tindak lanjuti dengan perubahan apa yang bisa kita lakukan. Wah, luar biasa sekali, Bu. Terinspirasi juga saya dengan percakapan kita hari ini. Luar biasa, Bu Eko. Terima kasih atas waktunya, mengganggu waktu Bu Eko ya. Tapi mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya, Bu Eko ya. Nanti kita akan bicara lagi nanti untuk melihat aksi-aksi Bu Eko selanjutnya ya, Bu Eko. Apakah sudah dilakukan atau belum? Bagaimana, Bu Eko? Nanti kita ketemu lagi ya. Iya Ibu, saya pun terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan curhat saya dan membuka pikiran saya ya Bu. Oke, sama-sama Bu Eko. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Eko.